Baik, Ibu Bapak, kita mulai saja ya. Sambil menunggu yang lain, sembari berjalan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya, Ibu Bapak? Ada. Ada ya? Makan kita makannya satu, mainnya dua. Saya bentar, alat kan. Tidak. Umi telepon. Cok, saya. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita bisa bertatap maya pada malam hari ini dalam rangka webinar. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir dan mengikuti webinar pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bahas tuntas cara masuk Al-Azhar ya, dari SMP SMA sampai jenjang kuliahnya. Langsung saja Ibu, supaya tidak ini, kita dari awal ya, dari masuk universitas dulu. Karena dari tadi mungkin rata-rata yang di grup ini yang lulusan SMA atau aliyah, yang mana memang tujuannya itu harusnya kuliah. Jadi untuk masuk Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Ibu Bapak, itu ada dua cara. Yang pertama, caranya menggunakan ijazah. Yang kedua, caranya mengikuti ujian seleksi. Cara yang pertama, ijazah, dengan ijazah. Bisa dengan ijazah kita masuk Universitas Al-Azhar. Hanya menyetorkan ijazah dan berkas-berkas lain, maksudnya seperti itu. Langsung diterima dan tinggal pilih jurusan. Tapi pertanyaannya, ijazah manakah yang diterima oleh Universitas Al-Azhar? Ternyata yang diterima oleh Universitas Al-Azhar itu ada dua jenis ijazah. Yang pertama itu adalah ijazah Ma'had Al-Azhar. Ijazah SMA-nya mereka yang di Mesir langsung. Yang pertama. Yang kedua adalah ijazah di mana lembaga di mana saja yang sudah disetarakan dengan SMA mereka atau disetarakan dengan Ma'had Al-Azhar. Hanya dua ini ijazah yang diterima oleh Universitas Al-Azhar. Jadi kalau kita lulus dari Ma'had Al-Azhar, nanti tinggal pilih jurusan, tidak ada tes-tes apa lagi gitu. Nanti pasti diterima. Yang kedua, contoh lembaga yang sudah disetarakan dengan SMA Al-Azhar itu ya seperti Gontor, Darun Najah, Jakarta, Al-Ikhlas, Kuningan, Al-Amin, Surakarta, dan yang lainnya. Mungkin tidak lebih dari 15 lembaga lah. Jadi lulusan-lulusan lembaga yang tadi saya sebutkan itu, ketika lulus SMA-nya mereka kalau mau kuliah, yang penting mendapatkan rekomendasi dari sekolahnya. Misalkan saya lulusan Gontor, sudah lulus SMA, kemudian ingin melanjutkan ke Al-Azhar Kairo Mesir, ke universitasnya.
Nanti bilang kepada pesantren atau ke lembaga saya, Ustadz atau Pak Yai atau kepala sekolah, saya ingin melanjutkan studi kuliah saya ke Universitas Al-Azhar Mesir, mau minta rekomendasi dari lembaganya, dari sekolah ini gitu. Nanti dikasih rekomendasinya, kita ke Kemenag, dikasih juga rekomendasi dari Kemenag, langsung ke Al-Azhar seperti itu. Jadi dianggapnya itu karena sudah disetarakan lembaganya, berarti kemampuan alumninya pun ya sudah dengan kemampuannya juga gitu, sama dengan lulusan Ma'had Al-Azhar. Seperti itu. Jadi itu yang menggunakan ijazah. Kemudian yang kedua itu mengikuti seleksi atau ujian. Banyak seleksi itu, ada di kedutaan, ada di NU, ada di Kemenag gitu, ada di Muhammadiyah. Cuman memang yang paling banyak kuota itu adalah Kemenag setiap tahunnya. Satu tahunnya itu kurang lebih 1.500 yang diloloskan oleh Kemenag untuk diberi rekomendasi melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar. Lumayan, setiap tahunnya 1.500 orang, dibukanya biasanya di bulan Mei, buka seleksinya. Hanya saja dari 1.500 orang yang diambil, kita harus bersaing dengan 15.000 pendaftar lainnya. Itu. Ya, yang namanya seleksi berarti kita adu kompetensi kita dalam bahasa Arab khususnya, gitu ya. Itu. Kemudian untuk Kemenag ini pun ada syaratnya terkait ijazah yang mau ikut seleksi Kemenag. Yang pertama, ijazahnya itu harus aliyah MA, madrasah aliyah atau pondok pesantren yang sudah berizin operasional dari Kemenag. Jadi kalau lulusan SMA atau SMK itu belum bisa untuk mengikuti ujian seleksi Kemenag. Gitu. Kemudian yang kedua, kelulusannya tidak boleh lebih dari 3 tahun. Biasanya seperti itu. Tidak boleh lebih dari 3 tahun. Jadi kalau misalkan saya lulusan SMA, lulusan MAN atau lulusan pesantren tahun 2020, berarti di tahun 2025 ini nggak bisa ikut seleksi Kemenag. Gitu. Jadi memang untuk seleksi pun terbatas. Tadi yang pertama, ijazah itu terbatas karena memang lembaga kitanya apakah sudah disetarakan dengan Ma'had Al-Azhar atau belum, karena ya mayoritas lembaga Indonesia belum disetarakan. Jadi terbatas. Yang kedua ya seleksi pun daftarnya terbatas, kemudian kuotanya pun terbatas, hanya 1.500. Itu paling banyak 1.500. Kadang-kadang bisa 1.400. Dari tahun kemarin sedikit. Tahun 2024 itu pendaftarnya hanya 9.000, alhamdulillah. Jadi lumayan lah. Kalau tahun-tahun sebelumnya sampai 15.000 gitu. Jadi banyak sekali saingannya. Jadi itu saja Ibu Bapak untuk cara masuk Universitas Al-Azhar ya. Sekarang kita ini masing-masing untuk ananda kita ataupun untuk diri kita sendiri ya. Ketika mau kuliah ke sana, yang pertama ijazah kita lulusan apa nih? Kalau lulusan lembaga yang sudah disetarakan berarti bisa nanti dibantu oleh kita ke Kemenagnya minta rekomendasi. Misalkan antum lulusan Gontor atau lulusan Darun Najah Jakarta, nanti kita bisa bantu untuk kuliah tahun depan. Maksudnya akhir tahun sekarang ya, pemberangkatannya. Kemudian yang kedua, ketika seleksi, mau ikut seleksi karena ijazah nggak mungkin, kita bukan lulusan lembaga yang sudah disetarakan. Jadi ikut seleksi saja. Seleksi dibukanya di bulan Mei. Ijazahnya aliyah, harus aliyah atau pondok pesantren, kemudian tidak lebih dari 3 tahun. Insya Allah kalau masalah seleksi, nanti dikabarkan, diinfokan di grup ya, kalau misalkan sudah dibuka, kakak-kakak atau teman-teman silahkan, ini seleksi Kemenag sudah dibuka, silahkan daftar. Gitu. Kemudian, nanti kita bahas beasiswa ya insya Allah di akhir. Kemudian, kalau misalkan dua cara tersebut kita tidak bisa tidak bisa proses, maksudnya ijazah
bukan dari yang disetarakan, seleksi Kemenag karena mungkin bersaing dengan 15.000 orangnya kita pesimis. Apakah masih tetap ada cara untuk kita bisa tetap belajar di Al-Azhar? Ada, dan ini sekarang memang sedang populer, kan Bu ya. Yang namanya kita lewat jalur Ma'had Al-Azhar. Nah, apa itu Ma'had Al-Azhar? Sekarang kita bahas. Ma'had Al-Azhar itu sebutan bagi kita. Nama aslinya itu Ma'had Bu'uts Al-Islamiyah Lil I'dadi Wasanawi. Jadi Ma'had milik sekolah milik Al-Azhar jenjang prakuliah atau jenjang SMP SMA. Itu. Yang daftarnya itu dari kalangan lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, bahkan yang usianya 27-28 masih bisa berangkat ke sana. Yang uniknya, kelebihan Ma'had Al-Azhar itu berbeda dengan yang universitasnya. Saya tekankan lagi ya, Ma'had Al-Azhar ini sekolah SMP, SMA, atau prakuliah milik Al-Azhar. Jadi yang kita tahu, biasanya kan universitasnya saja ya, Al-Azhar itu milik mereka itu adanya. Tetapi ternyata yang realitanya itu dari PAUD tuh sudah ada. Dari PAUD tuh sudah ada. Banyak sekali misalkan kan banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang menikah di sana, kemudian S2, berkarir di sana, bisnis di sana, hingga mungkin menetap di sana, kemudian punya anak, ya anaknya sekolahnya di PAUD Al-Azhar gitu. Dan boleh untuk berbagai negara boleh gitu ya. Nah, cuman kalau PAUD TK SD kita belum bisa membantu ya, karena kan istilahnya masih kecil sekali gitu. Sedangkan ya yang namanya orang lain gitu ya, tidak mungkin bisa seperhatian setotalitas orang tua kandung gitu. Kecuali kalau misalkan orang tuanya ada kerja di sana, jadi kedubes ataupun misalkan surat bolak-balik, bisa saja kita terima mungkin yang SD ya. Cuman sampai saat ini belum ada. Kemudian yang tadi kita lanjut Ma'had Al-Azhar ya. Tadi yang masuknya itu lulusan SD, SMP, SMA. Bahkan yang usianya di bawah 30 masih ada. Kemudian kelebihan yang kedua, itu tidak ada tes masuk. Apakah nanti diterima ataukah tidak diterima itu tidak ada. Semua pendaftar itu diterima ketika di Ma'had Al-Azhar. Ya. Jadi syaratnya itu satu, minimal 12 tahun tadi karena ya 12 tahun SD, lulusan SD. Soalnya kalau anak saya masih 11 tahun tapi sudah lulus SD gimana? Boleh, yang penting punya ijazah SD gitu. Kemudian yang kedua ada tercantumnya di brosur. Yang kedua itu bersedia tinggal di asrama atau rumah binaan kami. Jadi sesampainya misalkan ke Mesir, nanti anak-anak berangkat itu wajib tinggal di rumah binaan atau di asrama ya. Meskipun di sana punya kakak kandung ataupun punya saudara, mau ikut sama saudara nggak bisa ya. Itu nggak bisa. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Kemudian keunggulan yang selanjutnya di Ma'had Al-Azhar itu kan jenjangnya SMP SMA ya. Yang kita tahu SMP SMA itu SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berarti 6 tahun. Ustaz, saya lulusan aliyah. Saya usia sudah 22 tahun. Mau kuliah kalau harus 6 tahun dulu nanti 28 tahun. Nanti kuliahnya 4 tahun, 32 tahun. Kapan saya nikah, Ustaz? Nah, ini kelebihan Ma'had Al-Azhar. Jadi, pendidikan paling cepatnya itu bisa ditempuh dengan 1 tahun. Bisa dengan 1 tahun, yang paling lama ya 6 tahun tadi. Tapi rata-rata ya 2-3 tahun kalau lulusan SMP SMA lah. Gitu. Kalau yang lulusan SD berangkat ke sana ya nggak usah mau SMA langsung gitu. SD aja nggak apa-apa. SMP aja di sananya nggak apa-apa ya. So, saya pengen tanya anak saya supaya SMA langsung di sana. Padahal lulusan SD di Indonesia ya. Jangan ya. Normal aja, nanti kasihan kan, meskipun kemampuan akademiknya bagus tapi kan secara emosionalnya kan tetap anak-anak gitu ya. Belum dewasa mentalitinya. Kemudian
Gimana itu bisa setahun paling cepat? Jadi, ketika kita sampai ke Mesir nanti, anak-anak itu ada tes, ternyata ada ujian, tapi ujiannya bukan untuk, diterima atau tidak, tapi untuk ditempatkan sesuai kemampuan kita. Jadi sama nanti tuh, lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, sama semuanya. Maksud sama itu prosesnya itu sama, mereka diujiankan semuanya. Lulusan SD bisa jadi saja sebenarnya, bisa saja jadi saja kalau kemampuan bahasanya bagus, mendapatkan nilai ketika ujiannya bagus, bisa SMP kelas 3 langsung, bahkan mungkin bisa SMA gitu ya, kalau sangat baik. Begitu juga sebaliknya, kalau lulusan SMA atau aliyah, kemampuannya dan mendapatkan nilainya kurang, itu bisa jadi SMP lagi gitu. Jadi bisa banget misalkan lulusan SMA ya, lulusan SMA atau aliyah itu banyaknya seperti ini, daftar kemudian dapat langsung kelas 2 atau kelas 3 SMA di mahadnya itu. Jadi setahun, setahun lulus dapat ijazah, daftar kuliah. Kenapa kelas 2 SMA bisa setahun? Kan harusnya 2 tahun lulusnya, 2 SMA, 3 SMA baru lulus. Jadi di Mahad Al Azhar ini setiap kelas 2 mau kelas 2 SMP atau kelas 2 SMA, di akhir tahun itu ada ujian akselerasi atau kuis musabakoh. Jadi nanti itu kalau misalkan lolos nanti bisa loncat 1 tahun. Itu. Jadi misalkan saya kelas 2 SMP, di akhir tahun ikut akselerasi, lolos ujiannya, nilainya bagus. Langsung kelas 1 SMA. Saya kelas 2 SMA, ikut ujian, ikut kuis, lolos, langsung dapat ijazah. Gitu. Jadi tadi kenapa kelas 2 SMA bisa setahun, seperti itu. Jadi ketika kita misalkan di awal ujian, saya dapat kelas 2 SMP tan. Sedangkan saya lulusan SMA, bisa kita percepat ya. Jadi kelas 2 nanti bisa loncat setahun SMA, 1 SMA naik ke 2 SMA, 2 SMA nanti ikut kuis langsung dapat ijazah. Masih bisa 3 tahun di mana kita dapat 2 SMP ya. Kalau tidak ada akselerasi kan berarti harus 5 tahun. Jadi masih banyak bisa percepatan-percepatan. Itu kemudian tadi ya, kenapa wajib diasramakan ketika daftar di Mahad Al Azhar? Untuk mahad dan kuliah dan universitas ini ada bedanya, Ibu Bapak. Jadi untuk universitas ini rata-rata jurusan dan fakultasnya ini tidak mewajibkan masuk kelas pelajarnya. Makanya banyak ya teman-teman kita mungkin atau tetangga atau saudara, mereka jadi mahasiswa Al-Azhar di Mesir, tapi ternyata bolak-balik terus Indonesia atau bahkan mungkin jaga warung ibunya setiap harinya di Indonesia gitu. Apakah nggak belajar? Memang tidak ada kewajiban untuk masuk kelas, tidak ada kewajiban untuk tanda tangan absen, tidak ada absen istilahnya. Karena kalau di universitas itu yang penting ketika ujian itu kita bisa gitu. Jadi banyak yang bisnis, banyak yang sibuk organisasi, banyak yang sibuk tuh jagain toko ibu bapaknya di Indonesia. Jadi pas mau ketika ujian baru berangkat ke Mesir seperti itu. Nah, beda dengan Mahad Al Azhar. Mahad Al Azhar ini lebih ketat seperti di kita. Jadi misalkan setiap hari ada absen, kalau ada yang tidak hadir ataupun alfa gitu ya, ya ada teguran, ada pertanyaan, kenapa tidak hadir? Gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa kali ya ada teguran, ada sanksi, bahkan bisa dikeluarkan seperti itu. Yang namanya lulusan SD, SMP ataupun SMA bahkan yang masih ada, yang namanya kan bisa masih labil ya. Meskipun di Indonesia kayaknya saya mau bakal rajin, ya nggak bisa gitu ya. Ketika di sana kan nggak tahu kita ketemu apa, kita ngapain atau kita gimana. Kalau tidak di asrama, kita tidak akan ada yang mengingatkan. Kalau di asrama kan misalkan lagi malas-malasnya ini misalkan ya, padahal cuman panas kenapa panas kena HP mungkin pas tidur ya. Jadi nggak akan sekolah dulu, kalau ada pembimbing kan berangkat sekolah, diingatkan, ingat orang tua atau apalah gitu. Jadi supaya anak itu ya bisa diingatkan lah ketika hilap, ketika memang down semangatnya gitu. Kemudian nanti kan di asrama itu ya
pembimbing itu rata-rata sedang S2 di Al-Azhar dan juga mengadakan kegiatan di asrama ya. Kegiatan di asrama itu untuk menunjang pembelajaran di Ma'had Al-Azhar. Misalkan ada yang lulusan aliyah tapi bahasa Arabnya nol, bahasa Arabnya kurang. Sedangkan di sekolah itu semuanya menjelaskan dengan bahasa Arab guru itu. Ya kalau misalkan kita nol besar gimana mau paham gitu kan. Makanya nanti tuh dibantu. Antum silahkan catat dan pahami sepaham-pahamnya. Kalau nggak paham nggak apa-apa gitu. Nanti dibawa ke asrama. Setiap malam itu ada belajar malam. Kita belajar. Misalkan pembimbing ini lagi free gitu ya, lagi nganggur. Kita datengin, Kak atau Ustadz atau Ustazah. Ini tadi saya di sekolah belajar ini, tapi saya nggak paham. Barangkali boleh dijelaskan ulang. Dijelaskan ulang nanti tuh. Jadi kita terbantu ya. Setiap malam belajar malam itu nanti kita akan membahas pelajaran yang tadi sudah diberikan oleh guru ataupun pelajaran yang nanti akan diberikan oleh guru. Jadi supaya kita bisa terbantu tentang pemahamannya, untuk memahaminya. Itu. Jadi kita bisa tetap fokus nih di jalur percepatan Ma'had Al-Azhar. Jangan sampai ngaret. Lulusan SMA di Ma'had Al-Azhar 6 tahun. Kemudian sudah 6 tahun kemampuannya biasa-biasa aja. Ketika kuliah juga ngaret 7 tahun. Ya lulus Al-Azhar nanti S1 baru 35 tahun bahkan 40 tahun. Ya meskipun sebenarnya kalau belajar kan tidak memandang usia ya gitu. Tapi kan ya rata-rata kalau di kita kan ekspektasi orang tua ataupun masing-masing ya bisa cepat lah dapat S1 gitu. Supaya bisa cepat mengamalkan. Itu. Jadi perbedaan Ma'had Al-Azhar dengan kuliah itu kenapa? Ya seperti itu. Makanya harus diasramakan. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat kami mengasramakan pendaftar atau mengasramakan peserta itu adalah kewajiban kami. Itu adalah perintah dari asosiasi. Jadi Ibu Bapak, pada zaman tahun 2017 ke bawah itu sebenarnya Ma'had Al-Azhar sudah ada yang memberangkatkan pun sudah banyak gitu karena Ma'had Al-Azhar kurang lebih sudah 40 tahun. Cuman kalau 2017 ke sini banyak sekali mungkin 80% ya. 80% mediator yang memberangkatkan itu tidak bertanggung jawab. Bagaimana tidak bertanggung jawab? Pertama, banyak mengiming-imingi kuliah. Jadi kan kalau saya tadi menjelaskan ya, bagaimana cara masuk kuliah. Kalau ini enggak, antum mau kuliah di Al-Azhar, kita bisa bantu. Gitu. Jadi daftar nih, semuanya daftar, diberangkatkan ke Mesir. Setelah di Mesir, daftarnya ke Ma'had Al-Azhar. Gitu. Daftarnya harus SMP SMA lagi. Gitu. Atau misalkan ketika sudah dibawa ke Mesir, mereka ditinggal di kosan. Gitu. Jadi nggak tahu harus ngapain nih, harus kemana nih. Gitu. Dulu sampai banyak sekali seperti itu. Gitu. Mediator-mediator yang tidak bertanggung jawab. Kemudian alhamdulillah kami bergerak dan sekarang sudah ada asosiasinya Bu untuk mediator-mediator yang memberangkatkan ke Mesir. Namanya AS5, Asosiasi Lembaga Indonesia Ma'had Al-Azhar. Apa fungsinya asosiasi ini? Pertama, memberantas mediator yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang tadi saya sebutkan, ketika ada mediator seperti itu ya akan dilaporkan. Yang pertama ke KBRI, ke Kemenag, bahkan ke pihak kepolisian mungkin supaya ditangkap ya. Karena penipuan itu. Yang kedua, itu mengontrol mediator-mediator seperti kami. Gitu. Jadi mediator seperti kami itu ada banyak Bu ya. Jadi nanti dikontrol oleh asosiasi, dikontrol oleh asosiasi. Asosiasi ini sudah mengajukan legalitasnya oleh ke Kemenag dan juga ke KBRI. Bahkan sekarang jadi tangan kanan KBRI. KBRI tidak akan memberikan rekomendasi untuk mendaftar di Ma'had Al-Azhar kecuali ada rekomendasi dari asosiasi. Makanya kalau mediator yang tidak di bawah naungan asosiasi tidak bisa dapat rekomendasi. Tapi mediator yang masuk dalam
naungan asosiasi harus menjalankan kewajibannya. Apa kewajibannya? Yang pertama, itu harus punya asrama. Itu. Jadi, mediator yang tidak punya asrama belum bisa nanti diterima oleh asosiasi. Maka bangun dulu asrama. Setelah punya asrama, maka di dalam asrama harus ada kegiatan yang menunjang belajarnya. Jangan sampai asramanya kayak kos-kosan aja. Anak sekolah pulang sekolah tidur sampai besoknya lagi mau sekolah. Nah, ini dipantau oleh asosiasi. Kalau misalkan asramanya ada, kemudian kurikulum atau misalkan kegiatannya ada, bisa masuk asosiasi. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas yang diberikan. Nanti itu kita itu apa namanya, laporan ke asosiasi. Pihak kami tahun ini pemberangkatan biayanya segini, untuk SPP-nya segini. Apa fasilitas yang diberikan kepada klien ataupun kepada pelajar? Ini. Nah, ketika misalkan bahkan sebenarnya kan ada, Ibu, ya, mediator yang pendaftarannya itu sampai 45 juta untuk Mahad Al-Azhar ini. Kemudian bulanannya itu 3,5 juta SPP-nya. Ya, makanya fasilitasnya harus sesuai dengan yang dibayarkan gitu, menurut asosiasi. Ya minimal di kamarnya, ada kulkas, ada AC gitu, kasurnya spring bed, mungkin seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan tidak sesuai dengan biaya yang dibayarkan, fasilitas yang didapatkannya, asosiasi yang bertindak nanti itu. Jangan sampai zolim ya, jangan sampai terlalu komersil. Seperti itu. Jadi insya Allah kalau zaman sekarang itu ya, yang penting ibu bapak, apalagi sekarang media udah bagus ya, bisa dicek nanti di Instagram, di mana, di Google. Jadi yang di bawah naungan asosiasi insya Allah aman, Bu. Seperti itu. Kebetulan memang pimpinan Bahasa Jelajah ini wakil ketua asosiasi sekarang. Jadi informasi-informasi kita dapatkan lebih dahulu. Alhamdulillah. Seperti itu. Untuk kewajiban asrama ya. Karena kadang-kadang ada yang bilang, "Kak, saya setelah berangkat kayaknya mau ngekos aja sama teman," mungkin seperti itu. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Nah, kalau antum ngekos sama teman, yang ada nanti antum 10 tahun di Mesirnya belum lulus SMA. Gitu. Karena nggak fokus, malah main mungkin. Setiap malam main game dan lain-lain. Kalau di asrama kan nanti ada pembimbing, HP itu boleh dibawa. Elektronik seperti laptop juga boleh dibawa, hanya dibatasi. Itu nanti dikumpulkan setiap jam 10 malam. Setiap jam 10 malam dikumpulkan, diambilnya lagi setelah halakoh tahfidz. Dengan syekh, setelah subuh itu ada halakoh tahfidz ya. Ada setoran atau hafalan tahfidz. Nanti selesainya kurang lebih jam 6, nanti boleh dibawa HP-nya. Karena nanti kan mau ke sekolah. Sekolah kan keluar asrama, Bu, ya. Takutnya ada apa-apa nanti boleh telepon temannya. Tapi biasanya sih bareng-bareng gitu. Pasti bareng-bareng minimal 4-5 orang lah yang ke sekolah itu. Jadi yang penting kami membatasi HP atau elektronik itu ya di jam malam, karena ya kita tahu sendiri kan kalau jam malam itu ya anak-anak khususnya itu main HP, main game, ujung-ujungnya begadang, terus ya ujung-ujungnya efeknya ke efektivitas belajar yang ngantuk nanti pagi atau siangnya. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya, Bu, ya? Mungkin itu saja dulu ya. Nanti boleh ditanya jawab saja. Yang penting intinya ya, program Mahad Al-Azhar itu seperti ini. Jadi bukan langsung kuliah ketika sampai ke sana, karena tidak bisa. Tadi jalur kuliah itu ya caranya cuma dua tadi. Jadi itu saja mungkin dari saya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan boleh langsung ataupun diketik di pesan. Kalau di Mahad Al-Azhar itu semuanya diterima ya. Ijazah SD, MI, SMP, SMTS, MA, SMK diterima semuanya. Bahkan ijazah paket C pun diterima insya Allah ya. Karena Mahad Al-Azhar tidak membatasi sebenarnya. Bahkan sebenarnya Mahad Al-Azhar ini menerima santrinya itu pendaftarnya sampai usia 52 tahun.
sampai usia 52 tahun masih bisa daftar untuk SMP di sana ya. Cuman Kemenag kita di pusat ini memang membatasinya sampai usia 30 tahun saja. Seperti itu. Nah, ini kalau beasiswa bagaimana ya? Jadi sebenarnya untuk Al-Azhar ya, Al-Azhar itu yayasan ya, dari SD, dari PAUD, SD, TK, SMP, SMA, dan sampai kuliah, jenjang kuliah, itu semuanya gratis. Ibu, Bapak, Al-Azhar itu gratis semuanya. Kenapa bisa gratis? Ya, Masya Allah ya, Al-Azhar itu kan sudah eh, paling tua ya, universitas dan lembaga paling tua itu. Jadi banyak sekali wakaf-wakaf, bahkan sepertiganya Mesir itu milik Al-Azhar tanahnya. Jadi ya, Masya Allah bisa seperti itu. Jadi gratis semuanya. Belajar itu semuanya gratis. Pendaftaran dan lainnya itu gratis. Kemudian kadang-kadang kalau di Ma'had Al-Azhar apalagi ya, di Ma'had Al-Azhar itu ya baju itu dikasih seragam. Kemudian buku-buku dikasih. Kemudian ketika mau study tour itu kita tinggal mencantumkan nama kita daftar. Nanti diberangkat ikut. Gak ada bayaran. Sampai segitunya Ma'had Al-Azhar itu. Jadi biaya yang dicantumkan di grup itu hanya untuk biaya pemberangkatan dan juga biaya hidup sehari-hari di asrama. Seperti SPP itu ya untuk kosnya, untuk makannya, untuk pembimbingannya, untuk kita infak kepada syekh yang setiap hari datang ke asrama, untuk air dan listrik gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk sekolahnya gratis. Kecuali tetap ada sebenarnya yang bayar itu jenjang perkuliahan. Jenjang perkuliahan jurusannya jurusan umum seperti kedokteran, seperti psikologi, itu pembayaran karena banyak praktik Bu ya. Tapi kalau yang umum, kalau yang agama ya, mayoritas kan kita banyaknya yang ngambilnya agama yang seperti usuluddin, syariah, yaitu gratis. Tidak ada pembayaran. Paling pembayaran itu di Al-Azhar ya, itu pembuatan kartu pelajar. Ya paling 10.000 lah itu. Itu aja sebenarnya. Kemudian saya jelaskan dulu untuk biaya di kita Bu ya. Biaya di kita itu untuk program Ma'had Al-Azhar itu semuanya totalnya 27.500.000. Apa saja 27.500.000? Biasanya misalkan kalau mau mendaftar itu ada bayar 5 juta untuk DP ya. Down payment itu 5 juta. Jadi untuk booking kuota, kemudian untuk pendampingan pengurusan paspor. Kalau misalkan ibu, bapak, anandanya belum buat paspor, nanti kita dampingi ibunya. Bukan maksud didampingi itu kalau misalkan orang Kalimantan, kita ke Kalimantan ya. Jadi maksudnya secara proseduralnya, administrasinya. Nanti kita apa saja yang harus disiapkan, kemudian surat pengantarnya kita berikan dari kita. Kemudian ketika ada pertanyaan di imigrasi, kalau ibu bapak tidak bisa menjawab, nanti sambungkan saja dengan kita. Itu. Kemudian ada pendampingan pengurusan rekomendasi Kemenag daerah. Jadi salah satu syarat yang memang agak ribet ya, maksudnya agak ribet tuh ya harus keluar rumah gitu, harus ke kantor Kemenag. Yaitu kita minta rekomendasi Kemenag daerah. Gitu. Rekomendasi, saya jelaskan Bu ya, supaya nanti ketika ada yang mendaftar, itu tidak bingung menjawab. Tidak bingung menjawab kepada Kemenag. Untuk apa rekomendasi Kemenag daerah? Rekomendasi Kemenag daerah ini sebagai pengantar untuk kita meminta rekomendasi Kemenag pusat. Gitu. Jadi nanti rekomendasi Kemenag daerah itu hanya sampai Kemenag pusat, nggak dibawa ke Mesir. Kita udah dapat rekomendasi dari Kemenag pusat nih. Nanti dibawa rekomendasi Kemenag pusat, dibawa ke Mesir. Kita setorkan ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Mesir. Setelah itu kita dapat surat dari KBRI. Surat dari KBRI ini adalah menjadi syarat untuk masuk Ma'had Al-Azhar. Nah, itu baru. Itu ya.
Jadi kalau misalkan kadang-kadang seperti ini, Bu, rekomendasi Kemenag daerah itu mensyaratkannya seakan-akan rekomendasi atau surat mereka yang akan yang untuk mendaftar di Al-Azhar. Itu jadi banyak banget syaratnya. Makanya dijelaskan Bapak, rekomendasi dari Bapak itu hanya sampai Kemenag pusat. Nanti Kemenag pusat yang akan mensortir ulang apakah ini akan dikasih atau apakah ini tidak dikasih. Karena kalau tidak dapat rekomendasi Kemenag pusat, ya tidak bisa berangkat. Tidak bisa mendaftar ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya bisa habis masa izin tinggalnya, ya pulang lagi, harus pulang lagi gitu. Jadi Bapak gak usah khawatir, nanti ada yang mensortir Kemenag pusat. Bapak harusnya mempermudah, bukan mempersulit, seperti itu. Jadi yang penting kita bisa menjelaskan. Tapi memang jadi dipersulitnya di Kemenag daerah itu ada beberapa beberapa versi sebenarnya, Bu. Versi yang pertama, kenapa Kemenag daerah ya, misalkan kota atau kabupaten itu mempersulit, itu biasanya ada juga efek dari 2017 ke bawah. Misalkan di Bandung misalkan ya. Di Bandung, Jawa Barat, tahun 2017 itu ada yang memberangkatkan kemudian di sana terlantar sehingga ada laporan ke Kemenag Bandung. Kenapa memberi rekomendasi, sedangkan ini anak di sana terlantar. Nah, ini menjadi traumatis untuk pihak Kemenagnya. Jadi ketika misalkan sekarang ada yang mengajukan lagi, karena sudah ada tragedi seperti itu, ya mereka jaga-jaga. Itu memang versi pertama seperti itu. Versi yang kedua, ya Kemenagnya jarang kumpulan mungkin, jarang rapat koordinasi, jadi tidak tahu informasi terbaru bagaimana memberikan rekomendasi untuk yang mau lanjut studi ke luar negeri. Gitu. Kerjaannya ngopi aja mungkin. Jadi makanya kita harus kasih edukasi seperti itu. Nah, itu yang 5 juta ya, yang DP itu nanti kita bantu untuk Kemenag juga. Kemudian yang ketiga untuk penerjemahan berkas-berkas, nanti kan ada berkas itu yang lainnya ada ijazah. Ijazah ini bisa menyusul Ibu bahwa misalkan ada anak sekarang masih kelas 6 atau SMP kelas 3 atau SMA kelas 3, ijazahnya kan kemungkinan ada yang keluar dari September, bahkan ada yang akhir tahun, itu bisa menyusul. Bisa digantikan oleh SKL terlebih dahulu. Kalau misalkan SKL-nya pun susah, bisa dipakai ijazah sebelumnya. Misalkan anak Ibu sekarang kelas 3 SMA, bisa menggunakan ijazah SMP aja. Ya karena sama sebenarnya, mau kita daftar pakai ijazah apapun ya sama, ujung-ujungnya kita nanti ditesnya sesuai kemampuan, bukan ditempatkan sesuai lulusan ijazah seperti itu. Kemudian nanti ada legalisir berkas Kemenkumham, Kemenlu ya. Jadi berkas-berkas yang dikasihkan kepada kami seperti KK, akte itu kita setelah diterjemahkan itu ya dilegalisir, diresmikan oleh Kemenkumham dan Kemenlu. Nanti kami yang memproses. Kemudian ya pendaftaran pelajar di asosiasi yang tadi kita cantumkan, daftarkan di asosiasi. Itu 5 juta down payment-nya di awal. Tadi kan 27 juta, berarti sisanya 22.500.000. Kapan dibayarkannya? Yang sisanya dibayarkan 1 bulan sebelum pemberangkatan ataupun ketika visa sudah turun. Ketika visa sudah ada ya. Jadi yang termasuknya itu visa yang 22.500.000, kemudian rekomendasi Kemenag pusat oleh kami, kemudian LOA ya dari Al-Azharnya, kemudian tiket pesawat Jakarta Mesir, kalau yang dari daerah masing-masing ke Jakartanya masih tanggung masing-masing, kemudian pendaftaran sekolah di sananya, pengurusannya, pendampingannya juga di KBRI, ke atas pendidikan. Nanti kan sampai ke Mesir tuh kita nggak langsung daftar, tapi banyak dulu ke sana ke sininya, ada tes darah dan lain-lain. Kemudian uang pangkal asrama ya, uang pangkal asrama. Kemudian fasilitas asrama, jadi 27 juta itu sudah termasuk lemari, kasur, bantal, selimut. Kemudian sudah termasuk SPP bulan pertama. SPP-nya berapa? SPP-nya 1.600.000 Ibu Bapak. Itu dibayarkan di bulan kedua. Jadi anak Ibu sudah 1 bulan, bulan kedua masuk, baru bayar SPP. Karena SPP pertama sudah termasuk yang pendaftaran awal. 1.600.000 itu apa saja? Satu, makan, kemudian kos, pembelajaran tambahan yang tadi saya sebutkan ya. Ada juga selain belajar malam itu ya ada pembelajaran bahasa Arab,
pembelajaran kitab-kitab kuning gitu. Kemudian ada infak pengurus dan pembimbing, ada infak syekh nanti yang tahfidz Al-Qur'an dan bahasa Arab datangkan langsung. Ada air dan listrik dan organisasi serta ekstrakurikuler. Itu yang 1.600.000. Setelah itu tidak ada lagi pembayaran. Ada semesteran? Tidak ada. Ada tahunan? Ada. Tahunannya tapi bukan untuk asrama, Ibu ya. Jadi satu lagi itu biayanya paling biaya tahunan. Untuk apa? Biaya tahunan itu ada biaya perpanjangan izin tinggal karena kita tinggal di negara orang, jadi harus diperpanjang setiap tahunnya, diperbaharui gitu. Jadi setiap tahun setahun sekali. Berapa? Kurang lebih 1 juta. Insya Allah ya. Itu langsung ke imigrasi bukan ke kami. Kami hanya mendampingi anak-anak setiap pembayaran, nanti anak-anak yang langsung bayar ke imigrasi. Itu saja mungkin untuk masalah pembayaran, Ibu Bapak. Sebenarnya nanti ketika Ustaz kebetulan memang di sini tuh banyak yang dapat beasiswa gitu ya. Bisa diajukan ke Kemenag ataupun ke yang lainnya. Setelah mendaftar sebenarnya setelah DP yang 5 juta Ibu Bapak, kalau misalkan Ibu Bapak mencari tambahan, bisa kami membuatkan proposalnya Ibu Bapak atau Ananda ya. Ada teman-teman sekalian misalkan, duh saya ini adanya 27 juta doang ini, 500-nya kurang. Nanti bisa kami buatkan proposal, nanti silahkan diajukannya masing-masing. Itu aja. Jadi misalkan nanti kami buatkan bahannya. Tahun kemarin pun Bu ya, namanya itu ada Syauki Muhammad Syauki Al-Ghifari. Aslinya orang Sukabumi Jawa Barat. Dia itu termasuk orang yang menengah ke bawah sebenarnya. Ya orang yang orang tuanya tidak berpenghasilan yang stabil gitu ya. Tapi memang orang tuanya itu selalu berdoa, kata dianya, kata Syaukinya, selalu berdoa supaya bisa di Al-Azhar, tahu Al-Azhar. Makanya Syaukinya itu merantau ke Jawa Timur, dia jadi marbot masjid setelah lulus SMA itu. Kemudian ketemu kita, dia dibulatkan tekad dan daftar. Setelah daftar kita buatkan proposal. Ternyata ketika pemberangkatan itu yang pertama biaya pemberangkatannya dia ada 30 juta ya. Jadi cukup, bahkan lebih dari pemberangkatan. Yang kedua, itu biaya per bulannya juga sudah ada yang menanggung dari proposal tersebut. Jadi ya kita yang pintar-pintar saja mencari muhsinin dan bisa amanah seperti itu. Karena sebenarnya banyak sekali muhsinin yang mau bersodakoh ataupun infak ya. Cuman memang mereka nggak tahu harus kemana yang amanah gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau eh, tambahan, bisa kita nanti buatkan proposal seperti itu. Kita bacakan yang di chat ya mungkin. Dari atas, kalau udah lulus di Ma'had Al-Azhar bisa lanjut kuliahnya lagi kah? Di sana lagi lewat jalur apa? Tadi ya. Kalau sudah lulus Ma'had Al-Azhar, mungkin telat nggak apa-apa. Kalau sudah lulus Ma'had Al-Azhar, ya kita tinggal pilih jurusan dan langsung masuk ke universitas. Maksudnya gini, kenapa Al-Azhar harus penseleksi lagi atau harus mengetes lagi SMA mereka, lulusan SMA mereka? Misalkan saya di Ma'had Al-Azhar nih. Ma'had Al-Azhar kan SMA milik Al-Azhar. Lulus. Berarti saya diluluskan dong secara kompetensi oleh SMA Al-Azhar. Kalau lulus SMA berarti saya sudah layak kuliah. Lalu kenapa universitas meragukan SMA-nya gitu? Jadi otomatis pasti langsung diterima, tinggal pilih jurusan. Seperti itu. Aman ya kayak. Bismillah, jika sudah fix mau daftar via Bahasa Jelasah, tahapannya seperti apa? Tadi saya sudah jelaskan ya, kalau sudah fix. Kebetulan Ibu Bapak, untuk pendaftaran setiap tahunnya kita baru menyediakan 50 kuota peserta. Jadi setiap tahunnya kita hanya memberangkatkan 50 pelajar. Kenapa? Ya karena keterbatasan fasilitas dan pembimbing Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan di tahun selanjutnya bisa lebih. Alhamdulillah sekarang sudah ada 33 pendaftar, jadi sisanya 17 atau 18 kuota lagi. Jadi nanti tahapan pendaftarannya itu ya
saya mau daftar misalkan, nanti biasanya admin tanya, "Sudah paham secara total untuk programnya atau belum?" Karena takutnya ada salah paham, Bu, ya. Misalkan mau daftar ke Mad Al-Azhar, ketika sudah berangkat, "Kok belum kuliah?" Lah, ini kan yang menjadi soal nanti, Kak. Makanya harus harus paham secara betul dulu, gitu ya. Kalau sudah paham, nanti kita jelaskan biayanya, silakan nanti ada isi formulir, dan juga nanti bisa di formulir itu ada pengiriman bukti DP. Setelah itu kita uruskan semua berkas-berkasnya, dari paspor sampai yang kecil-kecilnya, foto dan lain-lain. Setelah semuanya siap, berkas dikirimkan kepada kita, Ibu, Bapak. Tadi dari kemarin juga ada memang yang sudah daftar dan besar katanya, "Saya tidak mau mengirimkan paspor asli karena takut keamanannya ini." Insya Allah, Bu, ekspedisi itu ya mereka sudah banyak jaminannya, Bu, ya. Jadi nanti kalau misalkan mau kirim berkas-berkas seperti itu yang seperti paspor atau yang asli, itu kita nanti contreng aja jaminannya. Ya paling bayar lebih 10.000 lah gitu, nggak apa-apa, supaya lebih aman, Bu, ya. Tapi sebenarnya kalaupun enggak pun ya nggak apa-apa, cuman yang dari rumahnya di packing-nya itu sudah ketat gitu ya, sudah rapih sehingga tidak bisa dibuka lagi, gitu. Jadi nanti dikirimkan semua berkasnya ke kita, karena paspor asli itu nanti dibutuhkan untuk pembuatan visa ya, di kedutaan Mesir di Indonesia itu harus 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 paspor asli. Setelah semuanya dikekitakan, kita proses semuanya, visanya, rekomendasi Kemenagnya, pentranslatannya dan lain-lainnya. Kemudian di bulan Juni pemberangkatan itu, Bu, ya, pemberangkatan itu di bulan September atau Oktober, ini belum dijelaskan. Kenapa harus di bulan September dan Oktober? Karena rekomendasi dari KBRI, rekomendasi dari KBRI kan nanti untuk mendaftar Rimahan. Rekomendasi dari KBRI ini hanya dikeluarkan di 2 bulan itu, Bapak. Jadi kita misalkan ke Mesir di bulan Februari, bulan depan, nggak bisa, meskipun rekomendasi Kemenag kita sudah ada, visanya juga udah ada, kita udah berangkat ke sana, mau minta rekomendasi mau daftar ke Mad Al-Azhar nggak bisa, mereka nggak mengeluarkan. Kecuali tahun 2021 ke bawah. Tahun 2021 ke bawah itu ya kita bisa ambil kapan aja, bisa minta kapan saja, makanya pemberangkatan pun setiap bulan ada. Kalau sekarang 2021 ke sini ada kebijakan baru setiap tahunnya ya, dikumulatifin di September Oktober. Makanya pemberangkatan kita pun September Oktober saja. Kenapa? Ditakutkan kalau pemberangkatannya di awal-awal bulan, awal-awal tahun, ya kita nanti kan ketika berangkat itu nanti kita pakai visa yang masa izinnya cuma 3 bulan. Jadi Bapak nih, kita itu berangkat ke Mesir itu menggunakan visa entry. Visa entry itu ya setara dengan visa turis lah. Jadi nggak langsung pakai visa pelajar. Ya. Ini pun nanti untuk dijelaskan kepada Kemenag daerah. Biasanya ada pertanyaan kalau supaya ibu bapak bisa menjelaskan. Ma'had Al-Azhar ini pendaftarannya langsung di Mesir. Berbeda dengan kuliah. Kalau kuliah kan ada seleksi Kemenag. Seleksi Kemenag lulus, nanti turun surat penerimaan dari Al-Azhar. Jadi kita belum berangkat pun sudah dapat surat kelulusan gitu ya. Kalau Mad Al-Azhar nggak bisa, daftarnya kita harus di sana. Sedangkan syarat untuk mendapatkan visa pelajar, ini saya jelaskan lagi nanti. Syarat untuk mendapatkan visa pelajar itu harus sudah ada surat kelulusan dari lembaga. Misalkan kita mau di Al-Azhar ya, sudah ada kelulusan dari Al-Azhar, ajukan ke kedutaan, kita dibuatkan visa pelajar. Di Turki sudah kita terima di Universitas Turki, ada suratnya, ajukan ke kedutaan, dapat visa pelajar. Ya sekarang kita belum ada penerimaannya, ya mendaftar aja belum ada, makanya bagaimana kita bisa mendapatkan visa pelajar. Nah tapi Ma'had Al-Azhar itu membolehkan kita ketika ke sana itu menggunakan visa entry. Jadi kita nanti bisa pakai visa entry, masa berlakunya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum mendaftar di Ma'had Al-Azhar, itu habis masa izin tinggalnya, kita harus pulang dulu lagi. Ya.
Kalau misalkan sebelum 3 bulan habis, kita sudah masuk ke Al-Azhar atau ke Ma'had Al-Azhar, itu kita bisa langsung upgrade izin tinggalnya menjadi izin tinggal pelajar. Setelah upgrade jadi izin tinggal pelajar, nanti kita baru pembaharuannya setahun sekali gitu, bisa diperpanjang. Itu. Jadi visa itu seperti tiket Bu ya, tiket masuk negara. Barangkali ada yang belum paham, mohon maaf. Antara paspor dan visa itu berbeda. Kadang-kadang ada yang buat paspor, paspor saya nanti buatnya paspor apa ya? Paspor haji atau misalkan paspor umroh atau paspor untuk belajar di luar negeri. Paspor itu semuanya sama, Ibu Bapak ya. Paspor itu ada 2 jenis. Yang pertama, paspor reguler. Paspor reguler ini biayanya 350.000 ya. Kecuali kalau percepatan ke jasa calo dan lain-lain mungkin bisa lebih. Yang kedua adalah paspor elektronik. Paspor elektronik dan reguler ini apa bedanya? Kalau elektronik itu ya di depannya itu ada chip, Bu, ada chip. Jadi si chip itu tuh nanti bisa mempercepat kalau kita lagi masuk imigrasi negara lain. Kalau yang reguler kita harus nunggu antri di imigrasi gitu, nunggu dicap. Kalau yang elektrik kita tinggal ke mesin ada yang di-scan, udah kita langsung kayak gitu aja bedanya. Kalau yang elektrik ini biayanya 650.000 gitu ya. Jadi semua paspor itu sama. Yang membedakannya apa? Yang membedakan nanti di kedutaannya. Kita mengajukan visa, apakah nanti visanya umroh, apakah nanti visanya turis liburan, apakah nanti pelajar seperti itu. Kemudian lagi Bu, jadi pertanyaan itu apa ya tadi? Terlalu ini jauh ya saya jawabnya. Oh, pendaftaran ya. Setelah itu semua kita berkas uruskan, visa sudah ada, nanti ada pelunasan, penyelesaian administrasi semuanya sudah harus lunas sebelum berangkat. Kemudian kita di bulan Juni, Bu, tadi yang pemberangkatan September Oktober. Namun di bulan Juni kita ada rekomendasi untuk karantina bahasa, Ibu Bapak. Itu di Bandung, antara di Bandung dan di Bogor, Bu ya, tempatnya nanti di apa namanya diinformasikan lagi. Cuman memang ini hanya merekomendasikan saja. Kami tidak memaksa dan tidak mewajibkan ya. Karena kadang misalkan Ustaz katanya, saya baru lulus di bulan Juli. Kemudian ya ketika di Mesir nanti mungkin saya tidak akan pulang-pulang. Mau mau quality time dulu sama keluarga, mau family time dulu sampai ini. Boleh nggak kalau misalkan nggak ikut karantina, nggak ikut program pelatihan bahasa sebelum berangkat? Boleh. Jadi tidak wajib, kita hanya mensunahkan ya, merekomendasikan. Cuman ini saya sampaikan keunggulannya kalau misalkan kita ikut karantina bahasa. Yang pertama, sebelum pemberangkatan kita sudah mempunyai sahabat dekat ya. Karena kita sudah masing-masing tahu kita bakal berangkat nanti bakal seasrama gitu. Bakal selalu bersama selama 2-3 tahun ke depan gitu. Kemudian yang kedua, apa sih ada peningkatan bahasa. Yang ketiga, nanti pun sama pihak pembimbing-pembimbing atau pengajarnya itu selain pembelajaran bahasa Arab, akan di-share juga, akan dibagikan juga informasi kebiasaan-kebiasaan di Mesir. Apa yang dilarangnya, apa yang disukai oleh orang Mesir, termasuk bahasa amiyahnya Bu ya, bahasa pasarnya. Karena setiap orang Mesir tidak selalu bisa bahasa Arab formal. Kadang-kadang kita bisa bahasa Arab formal tuh kaifa haluk sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim gitu kan. Kadang-kadang udah nggak bisa bahasa bahasa apa formalnya. Jadi mereka menggunakan bahasa gaul, bahasa pasar gitu. Jadi itu keunggulannya. Kalaupun tidak nggak apa-apa, cuman ya kalaupun tidak ikut karantina minimal di rumah ikut kursus yang dekat rumah ya, kursus-kursus bahasa seperti itu. Kemudian setelah selesai kursus bahasa, datang bulan September Oktober nanti kita pemberangkatan. Ya, pemberangkatan biasanya dibagi 2 kloter atau 3 kloter, jadi nggak langsung 50. Kemudian sesampainya di Mesir nanti bakal langsung didamping
Nanti pemberangkatan ada pendampingnya Bu ya, nggak hanya anak-anak saja, ada pendampingnya 2 orang lah, atau 1 orang minimalnya. Kalau misalkan ada orang tua yang mau ikut juga bisa, nanti boleh kita ngobrol untuk masalah biaya dan lain-lainnya. Kemudian setelah sampai Mesir nanti dibimbing oleh pembimbing langsung masuk asrama. Jadi nanti 1 bulan pertama Bu ya, 1 bulan pertama itu yang pertama untuk pengurusan pemberkasan, yang kedua untuk lapor diri, yang ketiga untuk persiapan tes, tes MAHAD ya, tes apa namanya, penempatan kelas untuk tahdid mustawa, penempatan kelas gitu ya. Jadi nggak langsung sekolah 1 bulan itu, seperti itu. Jadi ada untungnya juga supaya kita bisa mempersiapkan kemampuan kita untuk ujiannya sehingga bisa mendapatkan kelas yang tinggi. Seperti itu. Untuk alur pendaftarannya dari awal sampai akhir. Kemudian tahap awal daftar itu seperti apa sudah dijelaskan. Jika memiliki ijazah Ponpes tapi bukan di bawah Kemenag, bagaimana Ustadz untuk kuliah? Tadi untuk kuliah kan harus ini ya, harus setara dengan Ma'had Al-Azhar, bukan dengan Kemenag. Untuk seleksi Kemenag itu harus berizin operasional Kemenag. Kalau misalkan pondok pesantrennya belum berizin operasional Kemenag, nggak bisa daftar biasanya. Seperti itu. Nanti kan ada ya nomor izin operasional Kemenagnya. Nanti itu harus dilampirkan juga soalnya syaratnya. Kemudian bagaimana dengan ijazah SMA Indonesia Ustadz jika sudah masuk Ma'had? Kalau mau kuliah itu ijazahnya siapa yang menyetarakan Ustadz? Kan kita nanti punya ijazah Ma'had ya. Jadi nanti kita punya ijazah Ma'had. Punya 2 ijazah, berarti ijazah SMA Indonesia dan ijazah Ma'had Al-Azhar. Yang kita pakai untuk kuliah di Universitas Al-Azhar itu ijazah Ma'had Al-Azhar. Seperti itu. Terus misalkan ada yang bilang, Ustadz, anak saya kan lulusan SD ini. Rencananya mau sampai lulus Ma'had aja, jadi nggak sampai kuliah. Misalkan kuliahnya mau di Indonesia lagi atau di negara lain, boleh nggak? Boleh, silakan. Setelah lulus Ma'had aja nanti pulang, kemudian ada pertanyaan nanti gimana legalitasnya. Nah ini Bapak, Ibu. Untuk Ma'had Al-Azhar ini, dia sama setara dengan Al-Azhar, dengan kuliahnya. Kuliahnya saja, ketika kita mau kuliah di sana, kita harus disetarakan lembaganya. Berarti kemampuan kita itu ya ada minimalnya sama dengan kemampuan lulusan Ma'had Al-Azhar. Gitu. Otomatis lebih unggul mereka lah, gitu. Dalam agama Bu ya. Otomatis ketika kita punya ijazah Ma'had Al-Azhar, kita mau kuliah di Indonesia, di universitas Indonesia, khususnya yang Islam, yang pilihannya agama, ya itu pasti diakui. Diakui. Aman insya Allah. Sudah ada buktinya juga. Seperti itu. Di luar negeri juga misalkan mau ke Madinah bisa. Mau ke Yaman bisa. Aman. Karena ya Al-Azhar siapa yang tidak tahu sebenarnya. Seperti itu. Kemudian apa saja yang diseleksikan Ustadz untuk seleksi di Kemenag mungkin ya. Seleksi di Kemenag ini ya semua aspek bahasa Arab ya, dari nahwu shorof, kemudian 4 kompetensi dari kalam, kemudian kalam, simaah, kitabah, sama apa satu lagi dulu lupa. Pokoknya 4 aspek itu ya, termasuk balagohnya juga nanti dicek. Jadi memang kalau untuk seleksi di kuliah ya cukup berat lah nanti insya Allah. Nah, yang paling ada unggulnya juga ya untuk program Mahad. Misalkan kakak ada yang lulusan aliyah atau SMA, karena nggak optimis, nggak yakin ikut seleksi di Kemenag, maka ikut Mahad dulu. Ikut Mahad, daftar di Mahad, setahun di Mesir di Mahad. Kalau misalkan dapat kelas tinggi, ya alhamdulillah, lanjutkan. Kalau misalkan dapat kelas bawah, misalkan kelas SMP, nanti tetap ada peluang bisa setahun. Dari mana? Ya setiap tahunnya kita dapat mengikuti seleksi Kemenag. Jadi meskipun kakak sudah di Mesir, nanti kita daftar seleksi Kemenag untuk kuliah setiap tahunnya. Gitu. Dan ini mujarab, manjur sekali. Banyak sekali misalkan yang tahun 2023 yang lulusan SMA kurang lebih ada 15 orang. Yang 2 orang 1 tahun, jadi langsung kelas 3 SMA, ada yang kelas 2 SMA.
Kemudian ada juga yang dapat kelas SMP, ada yang dapat kelas 1 SMA. Tahun depannya mereka ikutan seleksi Kemenag, karena seleksi Kemenag ini online diadakannya, Ibu Bapak. Jadi ketika di Mesir pun kita bisa ikuti. Kemudian dites, alhamdulillah karena 1 tahun di Mesir, peningkatan bahasa Arabnya drastis. Ketika lulus ujian tulis, kemudian ada ujian wawancara. Ujian wawancara itu langsung oleh para masyayikh Al-Azhar. Nanti biasanya sama masyayikh itu ditanya, kenapa saya harus meluluskan antum untuk kuliah di Al-Azhar? Ya mereka jawab, karena saya sudah di Kairo, katanya gitu. Karena saya sudah di Kairo, misalnya gitu. Jadi alhamdulillah rata-rata lulus. Tahun sekarang nggak lulus, tahun depan kita coba lagi seleksi Kemenag. Dengan kemampuan yang baru pasti setahun lagi itu peningkatannya pasti ada. Seperti itu. Jadi untuk lulusan SMA ataupun setara SMA itu ya masih banyak sekali peluang-peluang untuk mempercepat bisa kuliah. Yang penting antumnya sungguh-sungguh dan niatnya benar-benar untuk belajar. Kemudian kalau lulusan S1 mau lanjut S1 lagi di Al-Azhar itu tesnya seperti Mahad SMP SMA juga enggak. Kalau lulusan S1 ya tadi paling ikutnya seleksi Kemenag. Kalau ke Muhammad Al-Azhar lagi boleh. Cuman kalau mau daftar S2 itu nggak bisa karena S1-nya wajib Al-Azhar. Seperti itu. Antum lulusan S1 mau belajar di Al-Azhar, ya tadi tetap masuk universitasnya tadi dua syaratnya. Caranya ada ujian, ada ijazah. Silahkan dipilih. Kalau mentok-mentok ya ke Muhammad Al-Azhar. Kemudian selain paspor apa saja ya dan paspornya sudah lama 7 tahun. Selain paspor yang harus diuruskan itu ya paling tadi Kemenag daerah dan juga mutasi bank mungkin yang harus ke bank nanti minta mutasi rekening 3 bulan. Itu aja. Yang lain enggak ada. Nanti yang lain kami yang ngurus Ibu. Seperti itu. Untuk paspor ya kalau misalkan ada jarak masa berlakunya 2 tahun lagi ya cukup lah nggak apa-apa Ibu. Itu kalau misalkan 7 tahun berarti 3 tahun lagi Bu ya. Kalau paspor itu untuk yang dewasa itu 10 tahun, kalau untuk anak di bawah umur itu 5 tahun. Kalau misalkan ada masih masa berlakunya 2 tahun lagi nggak apa-apa, nggak usah buat baru. Kalau misalkan masa berlakunya 6 bulan lagi, mending buat baru aja Ibu. Kemudian penempatan kelas. Nah tadi penempatan kalau tadi kan seleksi ya. Apa saja yang diseleksi untuk kuliah, yang tesnya apa saja. Kalau untuk yang di Mahan ya sama saja seperti itu. Ya, semakin kita bisa menjawab pertanyaan sulit, ya semakin tinggi kemungkinan kita kelas dapatkan. Kemudian ujian jadi Mad Al-Azhar ada bayaran per syahriah. Terus kalau sudah tingkat aliyah tapi bahasa Arabnya nol berapa lama kita di Mad Al-Azhar. Jadi ya itu tergantung ya. Tapi ada kok Bu, Ibu, Bapak, Ananda, teman-teman ada yang lulusan SMA ya, SMA. Di SMA kan kurikulum bahasa Arab sangat minim. Bahkan mungkin ada yang tidak ada di sekolahnya pembelajaran bahasa Arab. Ya istilahnya mu'alaf lah. Dalam bahasa Arab, baitun apa? Nggak tahu gitu. Apa bahasa Arabnya eh peci? Ya kalau orang Sunda nyebutnya wadahulu gitu. Nggak tahu apa tentang bahasa Arab. Ada mu'alaf dalam bahasa Arab. Tapi alhamdulillah banyak yang sudah kuliah Bu ternyata sekarang meskipun nol besar karena ya di sananya mereka berjuang, mereka benar-benar belajar. Makanya saya tekankan dari sekarang, kalau niat antum sekarang mau belajar, antum tidak akan fokusnya menghitung berapa lama, tapi antum bakal fokusnya itu bagaimana saya bisa belajar semaksimal mungkin di sana. Gitu. Kecuali kalau niat antum gengsi untuk bisa ke Al-Azhar, ke Mesir belajar di sana, supaya bisa jadi TikToker, supaya bisa pamer foto, video, mending nggak usah ke Al-Azhar saja. Kasihan orang tua yang membiayai. Itu. Jadi kalau untuk belajar, Masya Allah ya, Insya Allah Al-Azhar sangat maslahat lah untuk siapapun.
Karena ya istilahnya itu gudang, pabriknya lah, pabrik ilmu lah. Kalau kita kan masih masih KW-KW ya, kalau di sana kan ya yang mengajar itu yang membuat kitabnya, mualif kitabnya, seperti itu. SPP-nya per bulan 1,6 tadi, ya. Kemudian tadi soal-soal pendapatan kelas sudah ya. Nanti soal-soal pendapatan kelas itu akan dibahas di karantina bahasa dan juga dibahas ketika 1 bulan sebelum sekolah, sebelum ujian di Mesir itu kita bahas kisi-kisinya. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan. Barangkali ada mau menanyakan langsung nggak di chat boleh silakan supaya kita lebih akrab mungkin lebih nyaman. Oh, untuk liburan, Ustad, saya kan nanti mau daftar ke Mesir untuk Ma'had Al-Azhar. Barangkali nanti saya kira-kira bisa berapa tahun sekali pulangnya ya. Nah, jadi di Ma'had Al-Azhar ini sama dengan kita. Liburannya ada 2 kali, semester ganjil dan genap istilahnya. Untuk yang ganjil itu di bulan Januari. Ya sama dengan kita, itu 2 minggu libur di Ma'hadnya. Kalau di asrama tidak ada libur. Kemudian untuk yang genap itu di bulan September, Oktober lah. Itu 2 bulan liburnya di Ma'hadnya. Seperti kuliahan di Indonesia. Tapi di asrama tidak ada libur. Kalaupun tidak belajar ya kita biasanya ada tur, ada liburan di Mesir gitu. Jadi ketika misalkan nanti mau setiap semester pulang ke Indonesia, silahkan. Mau yang semester ganjil 2 minggu, misalkan ya berarti 10 hari di Indonesia, silahkan. Nanti ketika mau masuk lagi sekolah, sudah harus ada di asrama. Yang penting itu. Jadi kita tidak membatasi, antum nggak boleh pulang semester sekarang. Nggak, silahkan. Kalau di asrama kan ya istilahnya kita bisa toleran lah untuk izinnya. Kalau di Mahan kan nggak bisa. Antum telat 1 bulan mungkin sudah di DO mungkin seperti itu ya. Jadi jangan telat saja yang penting ketika mau liburan. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Total Ma'had Al-Azhar intinya pemberangkatan itu 27.500.000. 5 juta ketika DP, sekarang program daftar. Sisanya 22.500.000 itu 1 bulan sebelum pemberangkatan. Kisaran di bulan Agustus lah, Agustus tahun ini. Kemudian SPP-nya baru dibayarkan di bulan kedua ketika sampai di Mesir 1.600.000 sampai seterusnya. Gitu. Berapa IPK yang harus capai di sana? Nggak ada IPK di sana itu ya. Di Ma'had Al-Azhar itu nggak ada IPK. Jadi dihitungnya itu kalau di kuliahnya itu mata kuliahnya 2 tidak lulus, ya antum nggak bisa naik ke tingkatan selanjutnya, harus menyelesaikan dulu itu gitu. Ada juga yang menjawab kalau berangkat umroh berapa biaya dari Mesir. Nah, kalau umroh tiketnya itu 2 juta ibu bapak, bahkan ada yang 3 juta yang udah PP gitu yang kalau jadi nanti misalkan ketika berangkat ataupun nanti anak-anak sudah di sana, Ustaz saya mau nengok anak saya tapi sembari umroh, bisa Bu ya. Nanti ngajak anaknya juga nanti sekalian umroh bareng ke sana. Nanti kalau di Saudinya, kalau anak-anak pergi pulang ke Mesir, kalau ibu-ibu langsung ke Majalengka, ke Majalengka, ke Indonesia, mohon maaf, Majalengka, tempat kelahiran saya. Seperti itu. Jadi murah, alhamdulillah. Jadi rata-rata sebenarnya kalau yang minimal 3 tahun sudah di Mesir itu minimal rata-rata sudah umroh. Kalau sudah lulus Ma'had, boleh mengajukan beasiswa penuh. Jadi gini Bu, selain yang beasiswa pendidikan di Al-Azhar, itu juga ada beasiswa uang saku. Tapi kapan bisa didapatkannya? Beasiswa uang saku didapatkannya itu ketika kita sudah punya nilai. Mau di kuliah, mau di Ma'had. Misalkan, saya daftar di Ma'had, tahun pertama nilai saya mumtaz. Gitu ya. Kalau mungkin setiap materinya A plus gitu. Nah, itu banyak sekali muhsinin dan lembaga-lembaga
yang menyediakan beasiswa gitu ya. Kita ajukan nilai kita, "Oh ini kan antum pintar dan rajin." Jadi mereka ngasih nanti bulanan uang sakunya, misalkan 1 juta per bulannya, gitu. Jadi kalau jadi minimal ya kita tunjukkan dulu, kenapa kita harus dikasih beasiswa, ya karena kita, eee, untuk fokus belajar gitu. Sekarang kefokusan kita jangan sampai ternodai oleh, pikiran-pikiran biaya gitu. Makanya orang-orang musyrik nanti yang memberikannya, lembaga-lembaga di sana juga banyak, seperti itu. Makanya kadang-kadang ada Bu yang menanyakan ya kepada saya di chat itu, "Ustad," katanya, "apa syarat saya pengen dapat beasiswa?" katanya. "Ya antum, satu hafid hafizah 30 juz, mutqin kalau bisa. Yang kedua bahasa Arab Inggris antum bagus, bagus banget." Itu. Terus bilang katanya jawabnya, "Ustaz saya, Al-Quran juga belum lancar bacanya, kemudian bahasa Arab juga masih nol besar." Ya kan maksudnya orang yang mau ngasih beasiswa kita itu ya supaya pikiran kitanya nggak melenceng, maksudnya nggak mikirin, dana gitu, tapi bisa fokus belajar gitu. Tapi harus dibuktikan dulu gitu. Kalau kitanya belum membuktikan, ya mereka takutnya ketika antum dikasih beasiswa, dikasih uang saku, ya belajarnya nggak fokus, nilai-nilainya nggak bagus gitu. Ya ujung-ujungnya kan mereka mubazir ngasih uangnya, seperti itu. Masih banyak yang lain yang berprestasi dan rajin, yang membutuhkan. Makanya antum harus membuktikan dulu, kuliah ataupun di ma'had, minimal punya nilai bagus, nanti tahun selanjutnya bisa jadi kemungkinan punya uang saku. Apakah 50 kuota itu laki-laki saja atau laki-laki perempuan campur ya? Jadi misalkan pendaftarnya sampai 50 itu laki-lakinya baru satu, ya udah, perempuannya 49, ya udah 50 kuota gitu ya, seperti itu. Campur mau lulusan SD, SMP, SMA, ya segitu, kita itu. Mudah-mudahan tahun selanjutnya bisa lebih lah, bisa 75 bahkan bisa 100 kuota yang mendaftar. Kapan ditutupnya pendaftaran? Ya sampai 50 kuota terpenuhi. Makanya alhamdulillah tahun kemarin itu sudah ada yang mendaftar untuk tahun sekarang. Karena telat kurang lebih 2 hari, "Ustaz saya mau daftar." "Aduh Bu, maaf sudah penuh 50 orang," katanya. "Ya sudah sana Ustaz, saya mau nunggu tahun depan saja untuk mendaftarkan anak saya tahun sekarang. Sampai tahun selanjutnya mau fokus dulu belajar kursus bahasa Arab di Indonesia." Jadi sekarang sudah kursus setahun, tahun sekarang insya Allah berangkatnya. Jadi tahun sekarang pun, tahun ini gitu, sekarang tuh udah ada yang daftar untuk tahun depan, alhamdulillah. Dan tadi kalau ada yang salah paham, untuk pendaftarannya 5 juta dulu, intinya booking dulu ya, nggak harus langsung 27.500.000. Kemudian berarti satu sekolah, dekat seumuran dong Ustaz, apa dijamin yang di sana orang-orang baik sama takutnya anak-anak kami dibully sama kakak-kakaknya. Nah ini Bu, perbedaan Ma'had Al-Azhar dengan ma'had di Indonesia, dengan pondok pesantren di Indonesia. Kalau yang berangkat ke Al-Azhar itu rata-rata Bu ya, 95% itu memang kemauan anaknya Bu, yang didorong oleh orang tua. Seperti itu. Ada juga memang kan misalkan informasi pertamanya dari orang tua, disampaikan ke anaknya, tapi tetap anaknya yang tekad bulatnya gitu, "Boleh Ibu, saya mau," gitu. Jadi jarang sekali orang tua atau anak yang terpaksa karena dipaksa oleh orang tua berangkat ke Al-Azhar, ke Mesir. Ya nggak ada mungkin, sampai saat ini nggak ada. Karena kan kita pun pasti mikir gini, kita sebagai orang tua pengen cita-cita anak di Mesir. Tapi ketika dibicarakan ternyata anaknya nggak mau. Ya kan biayanya kan lumayan Bu ya. Ya meskipun ya tidak terlalu mahal tapi kan lumayan. Kalau anaknya nggak mau, ya di sananya takutnya nggak bener kan, ya otomatis kita juga nggak akan memberangkatkan gitu, nggak akan menindaklanjuti gitu. Tapi kenapa kita tindak lanjuti? Karena si anak ini mau, gitu. Jadi rata-rata kemauan anak-anak berangkat itu. Jadi alhamdulillah tersortir dari sana pun gitu ya. Jadi rata-ratanya semuanya anak-anak baik Bu, alhamdulillah yang berangkat ini. Jadi bahkan Bu ya, perbedaannya itu ya kalau di Mesir karena di luar negeri, kita dengan yang baru ketemu itu ya udah kayak saudara gitu Bu.
Jadi nggak ada bully-bully Bu, alhamdulillah sampai saat ini Bu ya. Kecuali mungkin kita, sama orang-orang Afrika biasanya, orang-orang Afrika yang saling bully, mungkin diawali oleh kita juga itu membulinya ya, saling ejeknya mungkin itu. Kalau sesama orang Indonesia insya Allah aman Bu, aman sekali. Kakak-kakaknya, misalkan kakak-kakak yang usianya lebih atas itu ya seakan-akan punya adik baru gitu, pembimbing-pembimbing nanti sebagai orang tuanya di sana, jadi insya Allah aman. Kemudian kalau libur anak pas megang HP bebas, kalau libur pun tetap seperti itu ya, karena kegiatan di asrama ya seperti itu, nggak ada liburnya atau apanya, ya tetap diambil HP-nya untuk malam hari. Bagaimana dengan pengobatan anak-anak sakit? Nah, untuk sakitnya misalkan dari pemberangkatan tidak punya riwayat sakit, insya Allah alhamdulillah aman Bu, sampai sananya pun ya aman lah insya Allah. Paling sakitnya itu ya migrain karena terlalu banyak pelajaran yang dihafalkan mungkin ya. Jadi nggak ada sih yang sakit, parah gitu Bu, kalau misalkan tidak punya riwayat sakit kronis. Kecuali memang kita ada satu, pengalaman Bu ya. Jadi ada orang Kalimantan, itu lulusan SMP anaknya, mau daftar ke kita tahun 2022, daftar ke kita, ketika kita tanya ada penyakit kronis atau tidak, ternyata ada ya, pernapasan. Tapi si anaknya mau tuh, anaknya nangis kalau nggak jadi ke Mahat Al-Azhar itu, gitu. Ibunya pun sebenarnya nggak tega gitu, tapi ujung-ujungnya ibunya pun maksa ke kami, tapi kami tidak menerima. "Mohon maaf Ibu," gitu, "karena ini nggak hanya satu langkah ataupun satu kali jalan mobil angkot Bu ya, untuk menemui anak nanti yang kita nggak bisa Bu, nggak bisa untuk bertanggung jawab secara penuh kalau misalkan memang sudah ada bukti penyakit kronis gitu sebelum berangkat." Tapi memang maksa ibunya itu, anaknya pun pengen banget, ujung-ujungnya ya berangkatkan dengan resiko yang sudah kami jelaskan. Ternyata selama di sana 4 bulan kerasa, ketika dibawa ke dokter, dokternya angkat tangan, sampai kemana pun nggak ada yang mau menangani, ujungnya kata dokternya paling pulang saja ke Indonesia. Ya ujungnya pulang, cuman memang alhamdulillah ibu atau orang tuanya dari kalangan berada, jadi dijemput ke sana, pulang ke Indonesia, seperti itu. Jadi, kalau untuk yang punya penyakit kronis, mohon maaf kami belum bisa membantu ya, karena sudah ada pengalaman juga gitu. Kalau kalau misalkan penyakit-penyakit biasa ya insya Allah lah, di sana pun ya tidak akan, mudah-mudahan tidak akan, ya insya Allah lah tidak tidak ada yang parah gitu. Cuaca di Mesir pada musim dingin dan panas. Cuaca di Mesir ini kalau panas ya lebih panas dari kita, kalau dingin ya lebih dingin dari kita. Jadi biasanya kita rekomendasikan untuk beli, jaket yang tebal sebelum berangkat itu. Karena kalau di Mesir belinya itu kualitasnya kurang baik Bapak, Ibu. Tapi insya Allah masih aman lah, masih aman maksudnya dengan badan kita, masih bisa ditahan gitu. Berbeda dengan Turki ya, kalau Turki kan ada yang Eropa, jadi kalau musim dingin tuh ya ada salju gitu. Itu kan memang sangat berpengaruh sampai -8 gitu ya. Kalau di Mesir masih bisa aman lah, seperti itu. Kemudian kegiatan di asrama dari awal, dari pagi sampai tidur lagi. Kegiatan di asrama itu bangun sebelum subuh, kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh ada halaqah tahfidz bersama Syekh Mesir, datangkan ke asrama sampai jam 6. Nanti jam 6 ambil HP, siap-siap untuk berangkat sekolah, makan, mandi, dan lain-lain. Jam 7 berangkat sekolah ke Mahat Al-Azhar, kemudian pulang sekitar jam 2, istirahat sampai asar. Setelah asar ada ekstrakurikuler, itu ya. Kemudian, sebelum maghrib nanti ada, zikir, zikiran bareng, sholat maghrib bersama. Setelah sholat maghrib ada, apa, hafalan lagi, tahfidz.
kemudian sholat Isya berjamaah, setelah sholat Isya ada belajar malam, begitu. Cuman kadang-kadang memang ketika ada syekh misalkan pada subuh atau pada maghribnya tidak bisa datang, ada kendala, itu nanti diganti oleh pembimbing ya. Misalkan diganti dengan belajar kitab kuning, belajar bahasa Arab, ataupun kalau misalkan maghrib biasanya keluar, kita ikut halakoh di Masjid Al-Azhar, halakoh atau talaki, karena banyak sekali. Jadi Al-Azhar itu Bu, ada jami, ada jamiatan. Kalau jami itu masjid, kalau jamiatan itu kampus artinya. Jadi yang di kampus itu ya formalnya belajar di kelas-kelas gitu. Kalau yang di masjid itu banyak, ternyata lebih banyak yang di masjid daripada di kelas belajarnya. Di emperan-emperan Masjid Al-Azhar itu banyak yang kayak kumpulan-kumpulan belajar dengan para syekh gitu. Berbagai pan ilmu ya, ada yang misalkan syariah, ada yang usuluddin dan lain-lain gitu. Jadi insya Allah belajarnya efektif. Izin lab Zoom ya Ustadz, boleh Ibu, silakan. Kalau ada riwayat asma ikut mahad, nah ini ya riwayat asmanya kan maksudnya kalau asmanya masih ringan, masih bisa, kalau kronis ya kita belum bisa menerima Ibu Bapak, mohon maaf. Jadi kalau misalkan ada yang riwayat nanti boleh cek dulu kesehatan ke dokter gitu. Kalau dokter menyarankan tidak usah berangkat ya jangan memaksakan Ibu Bapak dan teman-teman harus memikirkan ke diri sendiri. Kemudian kalau misalkan kata dokter masih aman untuk keluar negeri, ya boleh kita ikutkan seperti itu. Jadi tidak ada beasiswa uang saku dari awalnya, tidak ada. Paling nanti kita bisa bantu proposal, buatkan proposal nanti antum sebelum berangkat yang mengajukan ke para muhsinin, kepada lembaga-lembaga. Masing-masing silakan sendiri mengajukannya. Seperti itu. Ada lagi Ibu Bapak silakan. Untuk kuota silakan masih ada 17 atau 17 atau 18 lagi untuk pendaftaran tahun ini gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 50 nggak bisa, nanti kita paling untuk tahun depannya. Silakan. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Barangkali silakan. Ada satu. Karantina itu sebelum berangkat di Bandung atau di Bogor Ibu ya. Nanti kita infokan ya. Kemudian tes bahasanya itu langsung di Mesir. Tes bahasanya langsung di Al-Azhar. Untuk karantina itu bulan Juni, Juli, Agustus. Karena September, Oktober kan bulan pemberangkatan Bu ya. Juni, Juli, Agustus. Boleh ikut 1 bulan, di bulan Agustus saja boleh. Di bulan Juli aja boleh. Di bulan Juni aja boleh. Silahkan ya. Tidak ikut, enggak apa-apa. Tapi ya sayang saja gitu. Kecuali kalau misalkan di rumahnya ya tetap ikut kursus bahasa, boleh. Gitu. Silakan. Pertanyaan saya belum dijawab, yang mana ya? Asmanya ringan sih, terakhir kambuh 2 tahun yang lalu kayaknya. Nanti pokoknya sebelum berangkat dicek lagi aja kesehatannya Bapak Ibu ya, karena kami tidak bisa menerawang bagaimana, maksudnya kita tidak paham medis gitu. Jadi silakan nanti bisa dibuktikan dengan kesehatan dari dokter aja gitu. Minta saran dari dokter aja. Tes masuk Al-Azhar di karantina, bukan, tes masuk Al-Azhar itu nanti ketika di Mesir. Jadi kalau di karantina di Indonesia itu hanya untuk peningkatan bahasa, peningkatan pengetahuan tentang kemesiran, dan juga supaya sebelum berangkat kita sudah punya teman akrab. Itu. Ketika sudah sampai Mesir, nanti 1 bulan itu pemberkasan, persiapan juga nanti pembelajaran untuk tes ujian masuk Ma'had Al-Azhar. Nanti ujiannya langsung di Mesir. Pertanyaan saya belum dijawab, yang mana ya? Bu Aisyah. Kalau sudah waktunya pemberangkatan, tapi kuota belum mencapai 50 bagi yang sudah daftar tetap berangkat Bu. Maksimal 50 orang, misalkan yang sekarang 17 tidak ada yang daftar lagi ya udah. Kalau waktunya pemberangkatan September Oktober tetap berangkat. Seperti itu. Aman, tetap berangkat.
Berapa bulan di karantina? Di karantina minimal 1 bulan, maksimal 3 bulan berarti sampai pemberangkatan. Kalau setelah tes di Ma'had Al-Azhar, tes masuknya itu tes untuk penempatan kelas. Jadi ujiannya untuk penempatan kelas, bukan ujian lulus atau tidak. Jadi aman, Ibu ya. Tetap diterima, tetap belajar di sana, tidak pulang lagi. Tidak ada yang pulang lagi. Seperti itu. Ada lagi silakan Ibu, saya kasih. Bisakah menjamin anak saya tamat SMP saat ini? 3 tahun ke depan akan sama tamat SMA dengan kawan di Indonesia. Saya menjamin 100% Bapak atau Ibu, tapi dengan syarat anandanya juga harus terjamin fokus belajarnya. Seperti itu, Bu ya. Dan bisa maksudnya apa? Bisa diarahkan. Makanya sebelum berangkat Ibu Bapak direkomendasikan untuk banyak-banyak ngobrol dengan anandanya. Bagaimana harus fokus nanti, bagaimana harus bisa mandiri, bagaimana harus dewasa, bagaimana ya intinya seperti itulah. Jadi ketika anak nanti tuh nggak susah diaturnya gitu. Itu ya karena kenapa bilang seperti ini? Ya karena tetap ada ya yang yang lebih dari orang lain gitu. Ya di asramanya sulit diaturnya, ada saja. Cuman tidak sampai 6 tahun aman. Kemudian Ustadz, saya orang tuanya sehari kuat, sehari gak kuat. Apa yang harus saya lakukan agar bisa mantap 100% mengantarkan anak saya? Maksudnya gimana Bu sehari kuat? Keyakinannya gitu ya? Gak bisa jauh dari Ananda gitu maksudnya Bu? Ya intinya saya kan alhamdulillah Bu ya suka ngisi gitu di pengajian-pengajian. Saya selalu bilang ke ibu-ibu, bapak-bapak di pengajian, ibu, bapak, kita itu mendidik anak, mempunyai anak tuh tujuannya apa gitu kan. Kalau hanya untuk mengisi kebosanan hidup kita, ya bisa tidak dengan anak gitu ya. Kalau misalkan kita hanya merawat mereka dari kecil sampai besar kemudian menikah, kita lepas tangan, ya apa bedanya kita dengan hewan sebenarnya yang ketika sudah bisa cari makan sendiri dilepas gitu. Kita kan punya keturunan itu ya untuk apa? Untuk bisa membantu kita nanti ketika sudah kita tidak ada, karena salah satu yang pahala yang tidak terputuskan awaladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian ya aset besar lah untuk ukhrawi kita anak-anak tersebut ya. Kalau kita sekarang kita tidak berikan pendidikan yang baik, pendidikan agama yang bagus, ya otomatis ke depannya pun ya kita akan memanen hasilnya tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita relakan anak kita untuk belajar agama yang baik, untuk belajar akhlak yang bagus, yang mudah-mudahan Bu ya ke depannya kita akan memanen hasil yang bagus, yang baik. Seperti itu. Ya karena sejatinya kita dengan anak kita ya bukan siapa-siapa Bu ya. Meskipun lahir dari rahim kita ya kan sebenarnya ya masing-masing untuk masalah kehidupannya gitu. Jadi mereka punya hak mereka untuk bisa mengenyam pendidikan agama yang baik seperti itu. Jadi belajar merelakan. Tapi kalau memang misalkan masih belum yakin ya enggak apa-apa Bu, silakan saja. Enggak masalah, mungkin tahun depan atau mungkin lain kali gitu ya. Insya Allah nanti tiba-tiba muncul keyakinan gitu. Silakan saja diistikharahkan Ibu. Diistikharahkan, banyak-banyak ngobrol dengan anandanya. Cuman kan untuk komunikasi insya Allah HP setiap hari pegang. Jadi Ibu Bapak kalau misalkan mau teleponan atau video call bisa setiap hari. Seperti itu. Insya Allah Bu ya. Belajar bahasanya bayar nggak Ustadz? Untuk karantina itu bayar. Untuk karantina itu per bulan 1,5 juta sama ya. Makan, pembimbingan, kos, pelajaran dan lain-lain di Indonesia.
Seperti itu. Ada lagi nggak ya? Silakan Ibu Bapak, barangkali kasih 3 menit lagi mungkin sampai 21.20 ya, jam 9.20. Barangkali ada pertanyaan. Atau sudah mungkin kita sudahi saja mungkin Bu ya, kalau ada, masih ada ini satu. Apakah di Universitas Al-Azhar nanti ada jurusan lain, kedokteran, fisika, kimia, matematika, dan lain, selain jurusan agama? Ada. Kedokteran ada, fisika ada, kimia ada. Nanti saya share kan sudah saya pernah share di grup jurusan dan fakultas itu yang 2022. Kalau sekarang mungkin menambah ya. Nanti saya cari lagi informasi yang terbarunya. Untuk kedokteran ada. Cuma yang tadi saya bilang ya, untuk jurusan umum ini ya rata-rata juga ada pembayaran tambahan untuk prakteknya gitu. Kalau yang jurusan agama itu ya gratis gitu ya. Karena hanya membutuhkan Quran, paling tafsir dan lain-lain. Ya bisa beli sendiri aja itu buku-bukunya. Kalau yang kedokteran yang praktik ya. Cuma memang tidak semahal di kita untuk kedokteran ini. Seperti itu Ibu Bapak. Mungkin ada lagi silakan. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sekian. Boleh dilanjut di WA saja mungkin atau di grup. Bu. Ustaz, Boleh. Ustaz, pertanyaan Yang, saya mulai dari atas belum dijawab, Ustaz. yang mana Ibu ya? Iya, banyak ada yang tanya tentang paspor. Kalau sudah buat itu apa berlakunya nanti nunggu liburan atau gimana, Ustaz? Untuk paspor, kalau belum ada kita nanti bantu Sudah pengadaan. ada Kalau di udah paspor ada, umroh. dilihat Setelah saja. umroh. Kalau sudah ada, dilihat saja. Nanti kan ada masa berlakunya ya. Masa berlaku sampai tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kalau misalkan masa berlakunya sampai tahun 2026, itu masih aman. Kalau misalkan masa berlakunya sampai 2025, itu diusahakan buat lagi saja. Misalkan, Ustadz masa berlaku saya sampai November 2025, mending dibuat lagi saja Bu ya. Gitu. Atau Desember 2025 dibuat lagi saja. Kalau 2000 berapa, Ustaz? 2000? 2026 aman. 2026 aman. 2026 Tapi aman. anak saya masih kelas 3 SD, Ustaz. Rencana kan untuk kuliah ini. Nanti masih lama. Ya berarti nanti harus buat lagi nanti ketika pas mau daftar aja Bu ya. Ketika sudah lulus SMA. Oh, iya, iya. Tuh, silakan barangkali yang lain. Adakah lulusan Mahat yang diterima di Universitas Islam Madinah atau kampus-kampus di Saudi? Banyak. Di kampus-kampus lain banyak. Di negara-negara lain banyak lulusan Mahat. Banyak sekali. Di Indonesia juga ada. Di UIN banyak lulusan Mahat. Itu barangkali Bapak ya, kita cukupkan sekian karena waktu sudah malam juga. Nanti kita lanjut di chat. Silakan yang mau nanya-nanya ataupun meyakinkan atau mau mendaftar ya silakan. Sebelum kuotanya habis, kita cukupkan. Bisa double degree, bisa. Beberapa ada sekolah yang kerjasama dengan kita Bu ya. Jadi sekolahnya merelakan mereka untuk di Ma'had Al-Azhar, tapi masih tercantum namanya di Indonesia. Tapi sebenarnya kan untuk apa gitu ya? Untuk apa? Tapi untuk double degree bisa. Di kampus bisa double degree, aman. Seperti itu. Banyak yang double degree di kampus juga. Seperti itu, Bapak. Mungkin itu pertanyaan dan jawaban terakhir. Kita lanjutkan di minggu depan untuk adakan lagi webinar tentang Ustaz, double degree itu apa, Ustaz? double degree itu lulus dari 2 jurusan atau lulus dari 2 lembaga.
Jadi kita Dua lembar. terdaftar di lembaga ini dan lembaga ini, terdaftar di jurusan ini dan jurusan ini. Aman. Itu ya Ibu Bapak. Mari kita tutup. Ya, Ustaz. Double degree itu ya apa, Ustaz? Bisa pilih Ya. salah satu ya, Ustaz. Double degree. Bisa pilih salah satu ya, jurusan yang diminati. Salah satu saja supaya lebih fokus. Fokus. Setelah lulus MAHAD bisa ambil di kuliah Indonesia. Memang kalau lulus MAHADnya agama, nanti kuliahnya kedokteran di Indonesia nggak nyambung, Bu. Nanti kasihan ke anaknya, nanti bingung. Jadi ya kalau mau kuliah di Indonesia ya ambil agama juga, seperti itu. Itu saja mungkin, silakan lanjut di chat WA ataupun pribadi nanti ke admin ya. Mari kita tutup webinar pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita, untuk anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa segera Amin ya rabbal alamin. saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Terima kasih.